itu kita lakukan itu kalau kita punya keyakinan kan kita itu muslim sebelum yang lain ya. Betul, Kita itu muslim sebelum profesi kita yang lain. Itu kalau kita seperti itu, apapun profesi kita itu ya manifestasi kita sebagai muslim. Aktivitas yang kita lakukan adalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang berikutnya adalah alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa, bertatap muka, bermuajahah melalui kegiatan ngobrol bareng atau podcast Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hira. Dan alhamdulillah episode kali ini kita menghadirkan alumni DH3 yang beliau adalah merupakan seorang dokter spesialis paru. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Dokter Siswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Dokter Oji, Dok. Oji. Iya. Lengkapnya. Ya, siap. Oji ya. Ya, Dokter Siswanto. Jadi dari DH3 ya, Dok ya? Iya, alhamdulillah pernah tercelup. Nah, tersibuk begitu ya. Tersibuk di angkatan ketiga ya. Di Ngelaren dulu kan. Ngelaren dulu ya. Waktu itu masih di Ngelaren ya, Dok ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan dulu nih, Dok. Perkenalan singkat dulu, Dok. Ya, perkenalan dulu. Dokter nama kalau bisa nama lengkap nih, karena gelarnya kedokteran itu kan biasanya susah gitu. Terus asalnya dari mana, latar belakang keluarga terutama, Dok. Nah, itu dulu, Dok. Moga langsung ya. Sapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siswanto. Cuma satu suku kata ya. Saya alumni Fakultas Kedokteran, jadi gelarnya dokter ya, dokter. Saya spesialis paru ya, paru dan kedokteran respirasi, dan alhamdulillah sudah konsultan juga, konsultan onkologi toraks ya, kanker di rongga dada, paru dan sekitarnya. Dokter Siswanto SPP Kaong. Ya. Tapi candi Siswanto. Ya, saya terus terang dari keluarga petani ya, bapak ibu petani. Dan saya juga ya jiwanya petani, jadi wangi parfum itu sama dengan wangi bau rumput itu seperti bau parfum bagi saya. Luar biasa. Nyaman, apalagi bau gabah padi. gitu. Nah, itu nyaman. Luar biasa, kayak aromaterapi gitu ya, Dok ya. Jadi saya sering sepedaan pagi-pagi keliling sawah. Masya Allah. Sering, karena saya rindu. Masya Allah. Kan dari keluarga petani ya. Siap. Saya berasal dari Cilacap. Ya. Desanya Jetis, kecamatannya Nusawungu. Itu kalau di peta ya, perbatasan itu perbatasan dengan Kebumen. Jadi desa paling ujung di Kabupaten Cilacap. Paling timur. Men ya. Berarti masih hijau, Dok, di sana. Masih hijau. Kalau sekarang udah jauh berkembang ya. Karena sudah ada jalur selatan kan. Betul. Jalur selatan. Sebentar lagi ada tol misalnya. Tol Cilacap sampai Jogja. Sebentar lagi. Saya hidup di desa ya, SD SMP di Cilacap, di Nusawungu ya. Kemudian SMA saya merantau ke Purwokerto. Ya, jadi SMA saya menikmati listrik. Tahun? Ya. SMA tahun 95 sampai 95 sudah. 95 sampai 98 baru menikmati listrik 98 kuliah di Jogja kan.
98 di Jogja, listrik baru masuk desa saya. Jadi 3 kalau tahun lihat berarti film Laskar Pelangi, ya aku mbiyen iki koyo ngono. Jadi seperti melihat diri sendiri waktu sekolah dulu SD gitu ya. nggak pakai sepatu, Mas. Malah lucu kalau pakai sepatu. Nggak pakai sepatu. Jadi nyeker. Sepatunya nyeker men ya. Iya, nyeker men. Kuliah di Jogja ambil kedokteran ya. Dulu awalnya memang keinginan bukan kedokteran tapi ada rebukan keluarga di mana keluarga besar menginginkan ada yang jadi dokter ya. Saya wis manut, wis bismillah sekarang mbah-mbah ikut UMPTN, milih pilihan pertamanya dokteran. Alhamdulillah diterima ya. Singkat cerita saya kuliah di UGM. Nah di UGM kemudian biasalah ya, orang kuliah di UGM kan Jogja ya kota pelajar, kota berbagai pemikiran. Betul. Itu mesti kita lihat berbagai macam, ini kok beda-beda ya. Akhirnya kan mencari ngaji sana sini ya, di sana sini. Kemudian saya juga aktif di organisasi mahasiswa ya, dulu di lembaga penelitian mahasiswa, kemudian di BEM ya, BEM fakultas itu. Sempat jadi ketua di lembaga penelitian mahasiswa juga jadi ketua dulu. Itu kemudian kita ya memutuskan untuk ingin nyantri ya. Pengen nyantri. Kayaknya kok dulu itu yang favorit memang DH sama DS. Kalau yang putri ke DS, kalau DH ke dulu DS masih putra ke DH. Dulu kami itu masih di Ngelaren ya. DS-nya itu yang sebelah baratnya kan. Kampungnya saya lupa, Ustaz Sari di mana. Lupa saya kampungnya. Masyaallah. Tuh. Sekarang masih terkait ya Ustaz Tulus dengan Ustaz Satori. Santri-santrinya juga banyak terkait. Santri-santrinya juga terkait ya, betul Ustaz. Atau mungkin Ustaz atau dokter salah satu ini yang enggak juga. Istri saya bukan alumni DS. Itu. Oke, siap. Dulu memutuskan akhirnya untuk mondok ya. Mondok ke DH. Mondoknya 2 tahun ya. 2 tahun itu dengan kurikulum yang mungkin bagi mahasiswa kedokteran itu kan, mahasiswa kedokteran itu terkenalnya kan sibuk ya, mungkin ya sibuk belajar, praktikum, belajar, baca dan seterusnya gitu ya Dok. Ya tapi dulu pesantren mahasiswa ini kan dulu kurikulumnya ngaji habis isya, gitu, sama habis subuh, 2 kali kan ya bebas. Silahkan itu kuliah bisa. Dulu makanya dulu kita bisa dapat ilmu agamanya dari DH, kemudian ya, ilmu umumnya dari kedokteran sekaligus kita juga bisa kenal dengan teman-teman di luar. Lewat kita jangan seperti katak dalam tempurung lah, lingkungan dokteran saja itu kayaknya kok ya. Kita bisa kenal banyak orang ya. Dulu DH kan dari berbagai universitas ya, bukan cuma fakultas kan. Ya, kita jadi kenal banyak koneksi ya. Dan kehidupan pesantren itu ternyata mengasihkan. Iya, mungkin. Bahkan termasuk untuk mahasiswa kedokteran pun masih bisa. Bukan hanya bisa tapi maksimal, lebih optimal lagi. Jadi waktunya itu lebih optimal. Jadi nggak melulu soal di lab aja gitu ya. Enggak ternyata. Nyatanya ya alhamdulillah saya bisa lulus tepat waktu di kedokteran. Masya Allah. IPK masih di atas 3 lah. Masih di atas 3. Untuk tingkat kedokteran itu udah luar biasa ya Dok. Lumayan gitu. Jadi tetap aja kan, karena dulu prinsipnya gini. Bedanya kita orang yang aktif gitu ya, mahasiswa aktif dengan mahasiswa yang hanya belajar kehidupannya cuma kamar, kos, perpus, mungkin warung, balik di kamar. Itu dengan yang aktif itu kan cuman perbedaan memanfaatkan waktu luang. Betul. Ya, kalau waktu luang mereka mungkin digunakan untuk tidur. Mungkin makan, nonton ya. Kalau kita kan waktu luangnya untuk aktif ya, belajar mengurus orang lain gitu ya. Belajar berorganisasi orang lain, berorganisasi itu. Itu berorganisasi. Jadi bahkan nggak cuman kuliah di kedokteran, terus kemudian ditambah nyantri di DH, tapi juga masih bisa berorganisasi, bahkan sempat diamanahi menjadi ketua BEM waktu itu ya Dok ya. BEM, ketua lembaga penelitian mahasiswa ya dulu. Dulu saya juga ketua tim pemenangan pemilu. Fakultas.
Dan menang dok. Menang. Luar biasa, masya Allah. Dan itu di atas kertas itu hampir sama dengan kenyataan. Heroik. Luar biasa. Salah satu tim IT-nya adalah yang pernah diundang ke sini itu Dr. Widodo itu. Oh, Dr. Widodo. Tim IT itu. Kalau bikin desain itu dari wah ya, luar biasa. Dia itu dokter tapi IT-nya juga hebat, Dr. Widodo. Sekarang direktur berbagai rumah sakit. Ya. Sekarang lagi di Jakarta ya. Sekarang lagi di Jakarta nih dok. Luar biasa. Ya. Terus maaf nih dok, umur berapa nih dok? Sekarang nih? Umur ya. Umur apa usia? Usia. Umur sama usia itu beda. Usia itu catatan waktu sejak kita dilahirkan ya. Dilahirkan. Kalau umur itu adalah pemanfaatan waktu itu. Performanya. Jadi kadang-kala itu umurnya 40 tahun tapi usianya 40 tahun, umurnya panjang. Karena karya-karyanya. Masya Allah. Misalnya usia saya sekarang berapa ya? 79 berarti 42 ya. 42. Saya istri 1, anak 3. Insya Allah mau ke 4. Masya Allah. Yang paling gede pertama itu kelas 2 SMA mau kelas 3. SMA mau kelas 3. Anak yang kedua, satu laki-laki, kedua juga laki-laki. Itu kelas 1 SMA baru masuk. Yang ketiga kelas 5 SD. Kemudian ini saya lagi hamil. Masya Allah. 5 bulan ya. Hadiah. Dulu saya menikah masih koas. Saya masih mahasiswa. Jadi saya dulu menikah termasuk menikah muda. Karena masih mahasiswa sudah menikah. Ini menarik ini dok. Masih koas. Dalam artinya kan maaf nih, waktu itu kan belum ada income ya dok ya. Sedikit sekali income. Itu. Ya ada tapi sedikit. Gitu ya. Terus istrinya masih mahasiswa. Artinya ini memutuskan untuk menikah ini kan tidak mudah ya dok. Dulu itu ada pelajaran fikih munakahat. Ini motivasinya di situ ya dok. Saya Ustaz Ma'ruf ya. Siapa Ustaz? Ustaz Ma'ruf Amari Pak itu. Masing-masing santri itu diminta menghitung pendapatannya. Nah, kalau pendapatannya itu bisa menghidupi diri sendiri, kesimpulannya antum wajib nikah. Karena kalau antum itu menikah, pendapatanmu sekarang itu sebenarnya bisa untuk berdua. Dulu santri itu gitu-gitu. Termasuk saya. Wah, kamu sesimpel itu dong. Sudah sesimpel itu. Terus akhirnya memutuskan untuk menikah. Posisi masih koas, istri masih mahasiswi. Iya. Tapi setelah menikah pulang pusing. Tapi itu selalu ada. Iya, dulu waduh. Setelah menikah pusing. Tapi selalu ada rezeki yang saya sudah membuktikan ya. Menikah dalam kondisi yang minus ya, karena ini mungkin nggak bisa ditiru ya, karena sebagian model itu saya hutang juga. Tapi akhirnya ya survive kan gitu. Survive, bahkan saya bisa menikmati kisah hidupku begitulah. Luar biasa. Ya, dokter, selama menjadi santri di DH nih dok, jadi hal menarik apa atau yang menurut dokter paling berkesan nih selama menjadi santri nih dok? Nah, coba bisa di-share ke kita semua nih dok. Oke ya. Ya, kehidupan santri di Darul Hiro ya. Itu 2 tahun ya berjalan itu cukup berkesan ya. Bukan cukup ya, banyak kesannya. Banyak momen-momen ya yang kemudian itu mewarnai hidup lah kita gitu. Itu. Jadi dulu kami ngaji itu 2 ya, habis Isya sama habis subuh. Ya, sama ya, berarti masih sama ya? Sampai sekarang masih sama. Jadwal berbagai ustadz ya, Ustadz Tulus. Dulu Ustadz Tulus ngaji kitabnya itu yang apa? Al-Iman. Spesialisnya Al-Iman. Itu sesuatu harus diketahui agar orang muslim tidak bodoh apa ini bahasa Arab ya. Kecil itu. Itu terus bahasa Arab Satolib ya. Satolib yang dari Irak itu. Talib. Satolib juga ngajar, Khalid. Fikih munakahat siapa dok? Ma'ruf kalau nggak salah. Ustaz Ma'ruf, masya Allah. Ya, tuh saya ingat saya Ustaz Ma'ruf. Jadi
Jadi habis sisa sama habis subuh kan. Tapi kan sama itu, banyak yang bolos juga kan rusanya. Sisa masih rapat gitu. Masih rapat. Karena rata-rata dulu itu aktivis ya. Aktivis. Ya hampir sebagian besar itu aktivis. Mahasiswa, santri, aktivis. Jadi bisa bayangkan biasanya rapat-rapatnya dulu kan sampai malam. Ya sampai malam. Saya juga pernah rapat malam-malam itu di Sendowo itu didatengin ketua RT bubar. Udah jam 10 masih rapat. Bubar. Gitu. Karena kita dulu aktivis itu. Ya itu ngaji. Yang ngaji itu karena kita kesibukan di kampus ya, organisasi itu ngaji itu kayak oase lah. Oase. Ya, oase. Walaupun kita pas ngaji itu ya ngantuk gitu ya. Itu ya. Nah, habis ngaji subuh itu biasanya kita menunggu momen-momen ngantri mandi. Ngantri ya, mandi. Ngantri mandi. Aktivitas kesehariannya ya. Dan ya biasa karena banyak orang kan santri itu. Banyak santri, kamar mandinya terbatas. Nyuci bareng gitu. Ada yang lali apa namanya? Pakaian direndam sampai seminggu. Aduh. Tapi ada belatung-belatungnya. Iya itu ada itu. Itu. Jemur ya, bareng-bareng kan gitu. Wes, bareng-bareng betul itu. Perangkat kuliahnya kan macam-macam juga. Ya, ada yang siang, ada yang pagi. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor itu. Kemudian ada yang ngebis ya. Ngebis. Macam itu ya. Kemudian sore pulang ya. Karena banyak pulangnya nggak tentu ya, jadi masing-masing beda-beda. Itu keseharian ya itu. Kita biasanya kalau hari raya itu malah Idul Adha itu biasanya pasokan daging ke dia itu banyak sekali. Itu yang bagian memasak itu, ya. Itu ada dulu. Saiful itu, itu resep Padang itu masak bareng-bareng. Saiful ya. Momen kebersamaan itu tinggi ya, dan itu kita kenang sama sekali. Masya Allah. Pernah begini ya. Jadi keseharian sebagai santri, terus kemudian momen kebersamaan itu ya, kayak yang membuat itu nggak dapat di luar itu. Kalau di DH kita momen-momen itu ada. Dan sebenarnya kan kita itu ya, itu rentang waktu hidup kita itu kan berkesan tidaknya itu tergantung dari momen-momen yang kita isi. Penciptaan momen-momen itu loh. Gitu. Jadi kalau jadi mahasiswa itu sebaiknya jangan cuma puas sewu ya, kalau jangan puas hanya satu kos saja. Kalau bisa 2 tahun pindah agar ada momen ya. Sama juga mungkin harus mencicipi kehidupan santri. Nanti ngekos lagi mana, pindah-pindah biar kita punya pengalaman hidup yang berbeda-beda juga. Tuh, selain juga aktif organisasi ya. Tapi dengan catatan tetap taat aturan ya, Dok ya. Aturannya 2 tahun, berarti memang harus ditarget 2 tahun. 2 tahun selesai. Artinya jangan sampai diluluskan. Sampai baru 6 bulan udah minta pindah. Wah, ini mengacaukan manajemen santri gitu ya. Jadi kurikulumnya 2 tahun, nikmati itu. Menikmati. Gitu. Nikmati itu karena kita nanti baru dapat hikmah yang bisa kita dapat ya, atau pengalaman yang bisa menarik itu setelah kita lulus sebenarnya. Ternyata gitu ya. Indah ya kehidupan santri itu. Walaupun cuma 2 tahun ya, indah ya. Sekarang mungkin bisa rindu dengan rindu antri kamar mandi, rindu bukan rindu ya, tapi terkenang dengan tadi yang cuci pakaian yang nggak dicuci-cuci, direndam sampai seminggu gitu ya, Dok ya. Jadi momen-momen itu yang membuat juga kita pernah piknik piknik sekarang rihlah ya, Dok ya. Ya rihlah sama. Dulu rihlah juga ke Bandung ya dulu. Bandung. Sama naik gunung, yang paling berkesan naik gunung. Naik gunung, bayangin itu dulu yang naik gunung itu 50 orang. 50 orang. Dan santri semua itu, Dok. Santri semua. Dan ada yang naik gunung pakai sepatu pantofel. Tasnya tas pinggang, bayangin itu.
Gunung mana waktu itu, Dok? Dulu itu Mas Nanang, satu kamar dengan saya itu Mas Nanang. Mas siapa, Dok? Mas Nanang. Pak Nanang, Pak Nanang, Pak Nanang. Ekonomi dulu. Pak Nanang. Itu loh. Ustadz Bayu, Pak Nanang ya. Pak Nanang. Ke mana? Naik gunungnya ke Merbabu. Oh, Merbabu. Merbabu itu. Wah, padahal itu kan dulu trennya. Aturan naik gunung adalah kita lewat jalur yang naik terus. Jadi nggak lewat jalur biasanya itu. Jadi ada yang ke terpelosok di jebakan babi itu loh. Jebakan babi. Oh ya naik. Itu nggak ada babinya. Oh, itu. Subuh sampai sana itu. Dulu itu. Saya pernah itu. Saya kan tim kesehatan ya. Tim kesehatan. Ada momennya itu yang cukup menarik adalah ada Fahmi salah dulu itu terkilir apa ini ya keram itu loh. Keram kita pakai traktor kan. Bayangin aja naik gunung bawa pakai traktor naik lagi. Gitu. Terus sholat subuh, masya Allah, sholat subuh di Gunung Merbabu itu habis sholat subuh kan kelihatannya. Sholat subuh itu, sunrise subuh itu, Fahmi itu bisa jalan. Masya Allah. Alhamdulillah, akhirnya kami naik puncak sampai puncak 50 masak orang. Mie di sana. Wah. Makan mie di puncak Merbabu. 50 orang, dengan bekal yang macam-macam. Bener ya. Luar biasa, masya Allah. Naik Gunung Merbabu. Rihlah ya, Dok ya. Salah satu momen yang menarik dan menolak lupa gitu ya. Ini saya pernah merasakan. Mungkin sekarang agak susah ya dengan naik gunung ya, Dok. Udah mungkin nggak kepikir ya mau naik gunung kapan ya. Pasiennya udah banyak gitu ya. Kalau saya sekarang kan saya seneng touring sebenarnya, sepeda. Ya. Terus tadi masih terselip nih, Dok. Jadi dokter ini kan berasal dari keluarga petani. Ibu lulusan SD. Terus kemudian bapak penyetaraan paket A, ya dalam tanda kutip SD aja nggak lulus. Terus kemudian memutuskan untuk kuliah kedokteran. Artinya dari segi informasi, terus kemudian mungkin kalau saya melihat sumber daya, terutama informasi lah, terus kemudian memutuskan untuk kuliah kedokteran dan malah itu menjadi awal mula dari semua sampai sekarang kan. Jadi apa, Dok? Ya, keberhasilan saya itu sebenarnya adalah keberhasilan orang tua. Ya. Jadi saya dalam arti mungkin berhasil ya dibandingkan dengan mungkin teman-teman saya di desa itu ya. Itu sebenarnya keberhasilan orang tua yang pandai mendidik anak. Jadi walaupun orang tua saya latar belakangnya itu tamatan SD itu ya, tapi beliau itu pikirannya ke depan. Jadi memotivasi anaknya untuk sekolah itu, bahkan sampai kamu kuliah itu nanti bapak ya, saya kan bapak sama simbok. Kalau orang Cilacap itu bapake karo bokek. Bapake bokek. Itu ya. Bapake bokek. Itu kalau sekolahnya di negeri itu dibiayai. Asal di negeri. Nah, berarti kan dulu memang terpicu itu saya sama adik saya yang selisihnya sedikit deket kan cuma 2 tahun kan. Itu udah pokoknya sekolah di negeri ya. Makanya saya alhamdulillah mengenyam pendidikan bisa lompat ke SMA 1 Purwokerto ya. SMA Purwokerto kan dulu SMA favorit Karisidenan Banyumas. Iya. Jadi SMA favorit Karisidenan Banyumas kan Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara. Dan sebagian Brebes ya. Brebes ini itu larinya ke Purwokerto. Bumen juga sebagian lari ke Purwokerto. Sekolah di sana kan udah milieunya berubah. Akhirnya pola pikir saya itu jadi lebih terbuka. Saya bisa lah insya Allah sekolah itu. Ternyata itu sekolah kuliah itu biayanya nggak mahal. Nggak hitung-hitungan saya itu nggak mahal kalau dilihat dari orang tua ya. Bukan masalah uangnya sebenarnya. Jadi sekarang itu ya saya prihatin ya. Biaya kuliah sekarang itu tidak dihitung dari kemampuan bayar orang kecil ya. Petani lah katakanlah ya. Petani itu kan dulu saya kuliah itu
SPP-nya 250.000. SPP 250.000. Tahun 98 itu harga gabah padi kering itu meningkat. 97, 98 kan habis krisis toh itu. Iya, betul. Itu satu kuintalnya kalau nggak salah 120.000 lah. Jadi sekitar 2 kintal lebih 2 kintal kan? Bisa bayar SPP. Setiap semester itu. Insyaallah. Ya gitu. Bisa. Oh, petani bisa itu bayar segitu. Dulu masih bapak saya masih bilang wah kecil ini. Petani kuliah kedokteran. Dan Gitu. tanpa jual tanah ya. Cukup dari gabah ya. Gitu ya seperti itu. Walaupun dulu bapak ya tetap jual itu. Pas awal-awal itu dijual, sawah dijual, tapi bapak itu dijual tanahnya itu kami nggak tahu. Jadi itu, nah pelajaran pentingnya itu gini. Saya itu sama adik itu sama ayah itu, saya tahunya adalah kamu sekolah nih kono harus serius. Karena bapak sama ibu itu uangnya terbatas, kamu harus bisa lulus tepat waktu. Jadi kalau saya minta uang itu dulu nggak diweselin, suruh pulang dulu, pulang. Ya. Saya tahunya bapak itu nggak punya uang, karena tahu kan berarti panennya sekian bulan lagi itu kan dulu petani tak ada hujan, nggak setiap bulan ada uang kan. Kalau itu, panen aja. Iya kan, tak ada hujan kan itu berarti untuk mendapatkan uang. Saya dulu tuh SPP kan 250 ya. Biaya hidup itu kalau nggak salah dulu itu jatahnya 300-an lah sebulan. 300 ya 300. Kalau ya 300, 250, 300 itu sebulan jatah hidup. Itu ya harus pulang uang. Tapi kalau pulang itu selalu ada uang. Selalu ada. Itu. Nah setelah saya lulus itu baru dikasih tahu. Kemarin itu tanah. Kasih tahu itu. Bagianmu sing kono didol sama bapak untuk biayai kamu kuliah. Jadi dulu bapak itu metodenya adalah daripada mikir mumet gitu, tanah jual sih, saya kasih di tabungan, diambil dikit-dikit kalau anaknya pulang. Jadi nggak pusing. Tapi saya tahunya bapakku tuh kalau saya pulang dia mesti cari utangan. Saya tahunya begitu. Jadi kan otomatis saya harus kuliah tenanan kan. Nah itu. Jadi di sini dulu juga nyambi kan. Nggak cuman saya nggak cuman kuliah toh. Ya ada bisnis kecil-kecilan dulu. Nyetoki kerajinan. Nyetoki barang-barang kerajinan. Ya sedikit tapi itu sebagai bentuk ini ya. Iya, carilah itu asisten walaupun nggak seberapa ya. Mohon maaf dokter, bapak ibu masih suka? Masih suka. Alhamdulillah. Ya. Semoga ibu sehat selalu. Ya. Amin. Masih lengkap saya bagus. Lengkap. Ya dokter, mungkin bisa diceritakan dulu nih dok terkait dengan posisi dokter sampai sekarang ini kan merupakan bagian akumulasi dari perjuangan dok. Oh ya, ya. Kalau sekarang saya sebagai dokter ya di Rumah Sakit Akademik UGM ya, praktek swastanya di Rumah Sakit Hermina sama Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Ya. Terus saya dosen di Fakultas Kedokteran UGM. Kemudian ya dulu itu setelah lulus dokter ya, itu saya menikah pas koas terus terang ya, menikah koas kemudian lulus. Setelah lulus itu sempat jadi dokter puskesmas kontrak 2 tahun. Setelah 2 tahun itu saya kemudian kembali ke UGM ke klinik KMC ya, asuransi itu di bawahnya Prof. Gufron ya. Itu kemudian dari KMC 2 tahun atau 3 tahun ya. Kemudian direkrut menjadi tim pendirian Rumah Sakit UGM ya. 2010 diangkat PNS ya. 10 kemudian 2014 saya dapat kesempatan sekolah ya. Sebelumnya di rumah sakit sudah sampai ke kepala bagian, saya kepala bagian pelayanan medik. Kemudian dapat
sekolah. Sekolah, kemudian saya ngambil sekolah spesialis paru ya di Solo di UNS. Lulus tahun 2017 akhir. Ya, alhamdulillah itu tepat waktu, cepat malah. Hitungannya cepat. Tidak sampai 4 tahun. Dan saya aktif 2018 awal di RSUGM sebagai dokter spesialis. Ya. Jadi sejak saya lulus dokter sampai ngambil spesialis sebenarnya lama itu. 9 tahun. 9 tahun. Ya, karena saya kan keluarga biasa ya. Dulu itu sekolah itu syaratnya adalah aku iso sekolah asal dapurku wis ngepul dewi. Berarti harus ada passive income. Passive income itu saya dapatkan dari PNS itu. Ya. PNS ya selama sekolah ya mantap. Ya. Makan tabungan. Makan tabungan. Ya, sekolah spesialis itu berat karena kita udah punya keluarga, udah menikah. Ya. Kalau SPP-nya mungkin lebih nggak terlalu berat ya, tapi kehidupan sehari-hari selama sekolah proses belajarnya itu ya, berat itu. Berat secara biaya maupun berat secara mental, fisik ya kan. Memang berat itu. Kami itu kan tentara berjas putih. Putih. Dokter itu tentara berjas putih. Pengalaman sedikit terkait dengan kemarin pandemi ini, Dok. Apalagi dokter kan sebagai spesialis paru nih. 2018 lulus, kemudian praktek sebagai spesialis paru kan. Ada pandemi kan 2020 ya. Masuk. Ya, 2020 saya di RSA sebagai ketua tim COVID. Ya, tim COVID itu di RSA UGM. Itu dulu di awal-awal itu ya kita menghadapi penyakit baru yang menular kan sebenarnya. Menularnya lewat udara, jadi semua orang bisa terkena termasuk kami yang sehari-hari merawat ya. Sehingga yang namanya penyakit baru itu bagaimanapun tuh orang belum punya belum punya pengetahuan yang banyak. Jadi satu sisi itu kami harus mengupgrade ilmu terus ya tiap hari untuk menemukan kira-kira ini penyakit apa atau bisa diobati dengan cara apa gitu ya. Itu dan juga sekaligus merawat pasien ya. Ketemu, saya tiap hari tuh ketemu dengan saya keliling positif, periksa ya, pakai baju lengkap, APD periksa itu ya, pulang ke rumah ya ketemu keluarga ya, sebelum ketemu keluarga mandi dulu gitu. Jadi di rumah saya itu mandi, masuk ruang isolasi, habis itu ganti baju, bisa mandi sehari bisa berkali-kali ya itu, berbulan-bulan ya dan ya. Kita sebagai muslim itu masalahnya kan ini ya, kita punya keyakinan yang kuat bahwa semuanya ini kan bagian dari takdir ya, dan harus dijalani kan sebenarnya itu. Jadi dulu itu ya udah kalau begitu satu sisi itu saya harus ikhtiar lahir gitu. Dengan cara apa? Ikhtiar lahir saya pakai alat pelindung diri ya kan. Mandi itu, setelah berinteraksi. Ikhtiar lahir lakukan semalah itu harus itu jangan bodoh nekat ya. Tapi ikhtiar batinnya juga harus ada. Misalnya sebelum masuk itu turun dari kendaraan aja masuk rumah sakit berdoa kan. Doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika minal farasi wal junubi wal jumlati wa min syai'il asqam ya. Terus la haula wala quwwata illa ya, di dalam itu orang yang terkena COVID itu kan dengan berbagai macam tingkat keparahan ya, ada yang ringan, ada yang sudah berat itu. Di dalam kita sekaligus memotivasi. Dulu saya punya kebiasaan tiap hari itu saya bikin flyer yang isinya 1 doa untuk minta kesembuhan, 2 baca Al-Fatihah, 3 baca doanya Nabi Ibrahim, ini doanya Nabi Ayub ya. Itu apa lagi? Semua pasien muslim tiap pagi share itu. Ini pas saya visitor tak ingetin ke ruangan gitu ya. Sambil periksa kan, sambil ngingetin, yo ini itu. Dan itu kita lakukan itu kalau kita punya keyakinan kan kita itu muslim sebelum yang lain ya.
Kita itu muslim sebelum profesi kita yang lain. Itu kalau kita seperti itu, apapun profesi kita itu ya manifestasi kita sebagai muslim. Aktivitas yang kita lakukan adalah ibadah. Siap. Nah itu, jadi makanya kemudian sebagai dokter itu profesi kedua kan. Profesi pertama kita adalah muslim. Kebetulan profesi saya dokter. Itulah nanti kita. Nah itu. Dan mungkin kalau dilihat perjalanan hidup ya mungkin sekarang itu ya alhamdulillah sekarang mungkin secara ekonomi sosial mungkin saya alhamdulillah sudah stabil nyaman, ya, stabil lah gitu toh. Ya, stabil ya. Ya itu sebenarnya selain itu adalah yaitu bagian dari takdir Allah, fadlullah yang Allah berikan kepada kami itu ya, kepada saya dan keluarga itu dan itu juga bagaimanapun itu kita sebagai seorang muslim kan tetap harus melakukan ikhtiar ya. Pikiran kita itu adalah kita harus terus maju, berpikir untuk tetap maju. Untuk tetap maju. Ya. Makanya kemudian salah satu untuk bisa maju itu ya berpendidikan. Ya kan? Ini termasuk motivasi buat adik-adik kita santri betul. Ya. Harus jadi kalau ada kesempatan jangan seperti kata lanjut berpikir untuk maju gitu ya. Iya, kalau ada kesempatan studi lanjut, ambil studi lanjut. Ya, kesempatan berpetualang. Kesempatan ke luar negeri misalnya itu ambil aja. Karena itu dengan begitu kita nanti dapat pengalaman, dapat ilmu baru. Masya Allah. Nanti dengan begitu ilmu kita nambah, derajat kita naik. Otomatis derajatnya naik, pangkat naik, gaji naik. Kemapanan juga naik kan begitu. Lompatan itu kan selalu ada. Sama kan dokter umum itu kalau dia kemudian ambil spesialis, biasanya lompatannya sampai 10 kali lipat. Biasanya. Ya minimal 5 kali lipat lah dari dokter umum. Itu. Tapi bukan itu yang kemudian jadi tujuan kan sebenarnya. Kita harus membangun fondasi keluarga juga yang ini kan. Ya, keluarga juga harus bagaimana tuh fondasi keluarga harus dibangun bareng-bareng lah sama istri kita gitu. Bagaimanapun kalau perjalanan hidup saya itu sebenarnya ya naik turun ya. Jadi karena saya kan istri saya juga orang petani, anaknya petani. Jadi dulu ya pokoknya menikmati apapun kondisinya. Itu pondasinya di situ ya. Iya, menikmati kondisinya. Jadi nggak kaget ketika sedang dalam tanda kutip nikmat, banyak, sulit, tidak kaget. Juga tidak membabi buta ketika sudah diberikan. Ya, karena dengan itulah kemudian sampai sekarang pun tuh saya sering melakukan perjalanan yang dulu saya lakukan di kala-kala belum proses saya. Kalau sekarang saya kan bekerja banyak pakai mobil, gitu. Tapi kadang-kadang saya terus pakai sepeda, pakai kadang-kadang terus saya naik gojek. Kadang-kadang makan di pinggir jalan ya. Kalau di UGM itu ada warung biru. Itu biasanya tukang becak, saya juga kadang ke situ. Masya Allah. Tidak kemudian pak mobil segera enggak. Saya punya langganan misalnya dulu yang saya mahasiswa itu soto Cak Nardi. Depan kehutanan itu loh. Sekarang masih ada, Dok? Masih ada. Yang ke situ. Kita melakukan perjalanan macam-macam kan, bisa naik sepeda motor, naik sepeda. Itu biar kita nggak kehilangan jati diri. Jangan kemudian sukses itu langsung harus ini gitu ya, Dok ya. Janganlah. Jadi tetap harus mati. Oke, terakhir nih, Dok. Closing statement terutama untuk adik-adik kita santri mungkin. Pertama ya santri yang mahasiswa ya, santri yang sekarang masih menjadi mahasiswa ya. Bagaimanapun itu kesempatan untuk nyantri itu keistimewaan, karunia yang Allah berikan. Iya, kalau belum dapat itu yang bagi mahasiswa nyantrilah. Di pondok pesantren mahasiswa itu kan cuma 2 tahun ya. 2 tahun. Nanti kita akan dapat momen-momen yang
yang akan menumbuhkan kedewasaan kita, yang akan nanti menjadi bekal kita ketika kita sudah lulus. Tuh, gunakan itu. Yang kedua, kita mungkin kuliah di bidang tertentu ya, tapi jangan puas hanya membaca di bidang itu. Bacalah juga di bidang lain. Ya, itu. Namun di bidang itu kita harus kuat. Jangan ditinggalkan karena terlalu asik dengan berkelana ke yang lain, bidang itu jelek. Ditinggalkan. Jadi kalau bisa kita kuliah itu IPK-nya harus di atas 3. Ya. Apalagi kalau yang punya kans itu jadi dosen ya, IPK targetnya ada di atas 3,5. Tapi kita tidak hanya mengejar bidang itu, yang lain juga harus. Bacaan kita nggak aja, kalau saya kedokteran kan, bacanya jangan cuma baca kedokteran ya, baca juga ya Al-Hikam ya, baca juga apa misalnya apa Sirah ya, Sirah Nabawiyah apalah, dari berbagai macam pengarang gitu. Itu karena itu akan menambah wawasan kita. Jadi jangan puas dengan satu bidang, tapi bidang itu harus kita tekuni, tapi bidang lain juga harus wawasan kita harus bertambah. Yang ketiga adalah ya setelah kita dapat pendapatan gitu ya, dapat katakanlah kita sudah punya bisa hidup mandiri, ya tunaikan segeralah menikah. Setelah bisa membiayai hidup sendiri, segeralah menikah. Bahkan gitu. ketika nanti setelah menikah insya Allah dapat rezeki lagi. Itu ya. Segera gitu ya. Disegerakan. Kalau sudah bisa hidup mandiri, sudah bisa membiayai diri sendiri, segeralah menikah. Nah, dengan menikah tadi itu nanti kita akan menjalani kehidupan yang lebih sempurna kan. Membangun rumah tangga kan sempurna. Nanti ke masa depan itu dibangun pelan-pelan dari keluarga yang sudah kita bangun. Pelan-pelan. Dan insya Allah kalau dibangun pelan-pelan itu pondasinya akan kuat kan. Bangunnya pelan-pelan kan pondasinya kuat. Sedikit kuat itu. Logikanya begitu ya Dok ya. Terpana gitu ya kalau udah kuat kan. Dan setelah itu kita akan bisa menikmati kan. Oh dulu karena bangunnya pelan-pelan itu, suksesnya yang kita dapatkan sekarang itu adalah tumpukan dari yang kemarin batu bata yang kuat. Masya Allah. Luar biasa. Itu ya. Siap. Jadi ya terima kasih dokter. Alhamdulillah sudah memberikan banyak ilmu buat kita semua dan terutama buat calon santri baru. Insyaallah tahun ini kita akan buka pendaftaran santri baru dan mohon doanya dokter. Semoga kita tim manajemen Ustadz alumni dan semua fix atau bahkan diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa menerapkan DH yang full beasiswa gitu Dok. Insya Allah. Dan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh dokter bahwa jangan puas hanya satu bidang tapi juga membaca atau mencari wawasan di bidang lain. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mengundang atau menghadirkan alumni DH dari bidang lain. Selain kedokteran yang kemarin dari wirausaha, kemudian politisi juga sudah datang, sudah hadir di sini dan insya Allah nanti kita juga akan menghadirkan dari bidang-bidang yang lain. Syukran, jazakallah khairan dokter. Sehat selalu. Selamat bertugas kembali dan semoga Allah berikan keberkahan hidup yang luar biasa. Amin. Dan sekian pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengikuti podcast Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hira dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.